dengan saya Sri Darmayanti dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya, yaitu yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Olahan Gula Merah Berbahan Kaporit. Studi kasus ini di Desa Wangunsari, Kabupaten Tasikmalaya. Pendahuluan untuk latar belakang masalah penelitian ini, yaitu pengolahan gula merah untuk diperjualbelikan di Desa Wangunsari mengandung kaporit dalam proses pembuatannya agar tekstur gula merah menjadi padat, keras, dan tidak mudah meleleh, serta tidak berwarna hitam pekat. Sedangkan kaporit ini adalah bahan berbahaya yang biasa digunakan sebagai bahan penambah untuk menjernihkan air kolam. Oleh karena itu, kaporit ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian ini, yang pertama untuk mengkaji aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua untuk mengetahui mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari, Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap proses jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang mana undang-undang sebagai dasar dalam penelitian ini. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data dengan bahan hukum primer dan sumber data dengan bahan hukum sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara dan studi pustakaan. Untuk yang keempat, teknik analisis data, yaitu analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data deskriptif kualitatif. Untuk landasan teorinya, yaitu jual beli menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam proses jual beli menurut Islam harus terpenuhi rukun dan syarat jual belinya. Yang pertama itu ada sigot, akidain, objek jual beli, nilai tukar barang. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang sama, maka pihak itu akan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Sedangkan menurut undang-undang, pelaku usaha harus berpedoman pada pasal 4 tentang kewajiban pelaku usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Islam, seseorang itu tidak boleh memberikan bahaya atau mudarat bagi dirinya sendiri dan tidak boleh memberikan bahaya atau mudarat bagi orang lain. Oleh karena itu, menurut Fikih Muamalah, sesuatu yang mengandung bahan berbahaya ini tidak diperbolehkan karena mengandung kemudaratan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih yang artinya prinsip dasar mudarat adalah haram. Sedangkan jika jual beli yang mengandung bahan berbahaya ini tidak diketahui oleh pihak lain dan hanya salah satu pihak yang mengetahui, maka mengandung unsur tadlis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 2. Selanjutnya, analisis mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari, Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama itu pengolahan. Pengolahannya dimulai dengan pengambilan air nira dari pohon kelapa atau pohon aren. Yang kedua, pengolahan menjadi gula merah, yang mana dalam pengolahan ini ditambahkan kaporit sebagai bahan tambahannya. Yang ketiga itu pengemasan. Pengemasannya menggunakan daun kelapa kering, dan di situ tidak dicantumkan komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Untuk jual belinya, pembuat gula merah sebagai penjual dan badar sebagai pembeli. Yang ketiga itu analisis mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mana menurut Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli tersebut, pada objek jual belinya mengandung bahan yang tidak halal dan thayyiban, karena gula merah tersebut ditambahkan dengan kaporit, yang mana kaporit ini bukan barang yang thayyib dan dapat berbahaya bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Sedangkan pada transaksi akad jual belinya mengandung unsur tadlis karena hanya salah satu pihak yang mengetahui bahwa terdapat kandungan kaporit, yaitu hanya pihak penjual saja. Dan menurut hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban konsumen, dan pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang terakhir itu kesimpulannya. Yang pertama, menurut Fikih Muamalah, jual beli yang mengandung bahan berbahaya termasuk mudarat dan tadlis.
undang-undang tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 2 tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha. Selanjutnya, pada saat transaksi jual beli gula merah, penjual tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai komposisi yang digunakan untuk pembuatan gula merah, di mana pada proses pembuatannya menggunakan bahan tambahan berupa kaporit. Para pembuat gula merah menyembunyikan hal tersebut dan tidak bersikap jujur pada saat melakukan transaksi jual beli. Menurut fikih muamalah, objeknya tidak halalan toiban, transaksi akad jual belinya mengandung unsur tadlis. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, dan pasal 8 tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.